Bab 921 Hukuman Surgawi ke-7. Begitu sistem menerima perintahnya, miliaran batu ki kelas 7 dan kristal jiwa mulai lenyap dari ruang pencurinya, dan aliran ki yang besar pun bebas memasuki ruang bela diri dan jiwanya. Saat ini, ruang bela dirinya dipenuhi dengan lautan petir gelap, dengan jiwa gelap yang melayang bersila di tengahnya, dan di atasnya terdapat kekosongan gelap dan inti pedang bela diri. Lebih jauh lagi, setelah terobosan ini, Es merasa bahwa suatu batasan aneh pada dirinya telah hilang, dan sekarang ia dapat terbang tanpa menggunakan keterampilan atau hukum tertentu hanya dengan ki. Seolah-olah hukum telah mengakui keberadaannya dan tidak lagi menahan kebebasan bergeraknya. Saat ia membuat lompatan dalam kultivasinya dan hendak memulai hukuman surgawi lainnya untuk memasuki alam terakhir langit fana, 3 negara terlarang lama kini berubah menjadi pulau besar berdiameter sekitar 300 mil, dan 3 gunung trinitas berada di pusatnya. Sekarang awan mematikan itu akhirnya menghilang, populasi yang melarikan diri menghentikan setidaknya apa yang tersisa dari mereka. Namun, karena campur tangan es, populasi alam rahasia itu masih utuh 80%, sementara orang-orang di luar semuanya telah menghilang kecuali alam kesadaran hukum. Akan tetapi, bahkan para kultivator alam kesadaran hukum itu sudah kehabisan akal dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap makhluk yang duduk di langit itu dengan kagum dan takut. Mereka tidak dapat memahami seberapa kuatnya orang misterius itu, dan mereka semua telah melihat hantu berkerudung gelap raksasa di belakangnya. Sekarang, orang itu mengambang di sana tanpa aura apapun, seperti patung. Pada saat ini, penguasa petir kota darah menghampiri para penguasa iblis dan berkata dengan muram, "Penguasa iblis hitam, apakah menurutmu dia salah satu leluhur?" Raja iblis hitam mengerutkan kening dengan ragu, "Tidak tahu, tapi siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu selain ketiga leluhur? Aku rasa guntur tadi adalah bencana surgawi yang legendaris." Mata ungu sang raja petir membesar saat dia berkata dengan tidak percaya, "Tapi bagaimana ini mungkin? Aku pernah mendengar dari leluhur bahwa hanya pada puncak pemahaman hukum seseorang dapat menarik perhatian pada kehadiran yang begitu legendaris, dan bahkan dia tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu. Lebih jauh, apakah menurutmu sosok berkepala 4 yang muncul dari awan itu bisa muncul dari kesengsaraan surgawi? Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dan orang yang menyingkirkannya bahkan lebih mengerikan lagi. Aku harap itu adalah salah satu leluhur atau salah satu sekutu mereka yang ada di sini untuk membantu mereka." Raja Iblis Hitam mendesah dengan sedikit ketakutan, "Pertama, si pencuri, dan sekarang malapetaka ini. Kita juga telah kehilangan wilayah rahasia kita." Rasanya seperti, matanya yang gelap tiba-tiba terbelalak karena ngeri saat dia melihat ke langit dan berteriak, apa yang sebenarnya sedang dilakukan para bajingan iblis itu. Suaranya yang keras menarik perhatian semua orang, dan mereka mendongak dan melihat para penguasa iblis terbang ke arah sosok di langit itu, dan beberapa tetua ras mereka mengikuti mereka. Raja petir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, bajingan licik Blood Devil itu ingin mendekati orang itu terlebih dahulu. Jika dia bukan salah satu leluhur, dia mungkin akan mendapatkan bantuannya. Ayolah, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Orang ini bukan leluhur. Aku harus mendekatinya dan mengundangnya ke klan kita. Tapi mengapa tidak ada satupun dari ketiga leluhur yang keluar? Jangan bilang orang ini adalah teman mereka dan membantu mereka, dan itulah sebabnya mereka masih belum menunjukkan diri. Lebih banyak alasan untuk memberi penghormatan kepada orang seperti itu. Mata Blood Devil Lord bersinar licik saat dia berlari ke arah orang yang duduk di langit. Dia benar-benar lupa tentang teror beberapa menit yang lalu, dan sekarang dia ingin menjilat keberadaan misterius yang menurut pandangannya jelas berada di alam ke-8. Penguasa iblis darah sangat ambisius dan licik, dan dia tahu ketiga leluhur tidak punya cara untuk memasuki alam ke-8, tetapi kemudian mereka tiba-tiba memilikinya. Setelah mengetahui situasi di luar, dia akhirnya mengerti bahwa mereka telah memperoleh metode kultivasi mereka dari persatuan itu, dan dia bahkan ingin pergi ke sana dan memperolehnya sendiri. Namun sayang, dia tidak dapat meninggalkan wilayah itu tanpa izin dari para leluhur. Ini adalah surga sekaligus penjara bagi orang-orang seperti dia yang dapat menantang otoritas ketiga leluhur, dan mereka mengirim mereka ke sini sebelum mereka dapat menolaknya.
Begitulah sebagian besar pakar alam rahasia, seperti penguasa iblis darah, melihatnya. Namun, sekarang dunia rahasia itu tiba-tiba hancur, dan mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, dan Blood Devil Lord bahkan lebih percaya diri daripada siapapun. Dia memandang es seperti ini adalah kesempatannya dan ingin memohon kesetiaan kepadanya untuk sementara waktu. Rasanya seperti semua tahun penderitaan dan ketekunan akhirnya membuahkan hasil. Namun sayang, si setan yang ambisius itu atau siapapun yang mempunyai pikiran yang sama dengannya tidak tahu seberapa salahnya mereka, dan pada saat itu, semua kemajuan mereka terhenti. Langit yang cerah mulai menjadi gelap saat awan mulai berkumpul, dan aura yang ratusan kali lebih menakutkan dari beberapa menit yang lalu turun. Bahkan membuat para kultivator alam kesadaran hukum yang setidaknya bisa bergerak sebelum terkunci di tempat mereka dan mereka yang berada dalam penerbangan jatuh dari langit seperti lalat mati. Kengerian tergambar di wajah semua orang saat mereka melihat ke langit, semakin banyak awan hitam pekat berkumpul, dan kali ini, awan-awan itu menutupi setiap sudut dan celah pulau besar itu. Bahkan di luarnya. Setiap makhluk hidup telah terkunci di tempatnya tanpa ada ruang untuk bergerak. Bergemuruh. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, menusuk telinga semua orang, mengumumkan kehadirannya, dan mereka yang tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah langsung kehilangan kesadarannya. Es merasakan semuanya itu dengan indera pencuri radius 250 mil yang baru saja ditingkatkannya. Dan dia menoleh ke belakang dan tersenyum dingin, melihat guntur 5 warna mulai muncul di awan. Sama dengan. Hukuman surgawi ke-7, bencana kehancuran, guntur keputusasaan telah terdeteksi. Tanda hubung. Peringatan, hukuman surgawi merasakan inti laut Ki dan jiwa hukum kegelapan surgawi milik tuan rumah. Peringatan, surga sedang bergolak karena amarah. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Hukuman surgawi diperkuat, ada kemungkinan 100% manifestasi penghancuran surga akan turun pada pencuri surga. Tanda hubung. Sistem menyarankan untuk bertarung tanpa menahan diri, gunakan cara apapun yang Anda miliki, atau hidup Anda akan hilang hari ini. Silakan cari tempat terpencil, atau hukuman surgawi akan memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 500 mil di sekitar tuan rumah. Bab 922 Takdir yang tak dapat ditebus. Es tidak menunggu guntur surgawi menerjang dan langsung terbang dalam pusaran awan tepat di atasnya. Hampir seketika, guntur surgawi 5 warna itu melesat ke arahnya untuk menyingkirkannya. Namun, dia sudah siap untuk ini, dan niat kerakusan terwujud saat dia membiarkan guntur surgawi itu mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya sementara dia membiarkan inti pedangnya menyerapnya. Saat ini, inti pedangnya berkilauan dengan rune mistis yang semuanya menjadi semakin kompleks dan kuat saat menyerap guntur surgawi. Terlebih lagi, pemahaman hukumnya yang lain sangat tinggi saat ini, berkat niat kerakusan dan guntur surgawi. Saat ini, guntur surgawi hanya memiliki efek 40% padanya meskipun sudah berada di peringkat ke-7. Target es adalah celah yang tersembunyi di dalam awan yang dilihatnya beberapa menit lalu, dan dia juga ingin melihat apakah manifestasi terminate surga terbentuk secara alami atau juga berasal dari celah itu. Terakhir, dia ingin melihat ke balik retakan itu jika dia bisa. Tetapi dia tidak berencana untuk menyerbu masuk karena akan terlalu gegabah karena di balik retakan itu mungkin ada sesuatu yang berada di luar imajinasinya yang paling liar. Dia hanya ingin melihat asal mula guntur surgawi. Namun, saat ia mencoba masuk lebih dalam ke awan, semua inderanya tiba-tiba terputus, dan bahkan penglihatannya pun menjadi gelap. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya, hukum-hukumnya, bahkan penglihatannya pun hilang. Persis seperti saat aku minum ramuan kegelapan. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara agung yang sangat familiar, belum waktunya, anak kegelapan. Kegelapan tiba-tiba pecah bagaikan cermin, dan dia pun tersadar kembali, bahkan tak sedetik pun berlalu. Es masih berada di dalam awan sementara guntur 5 warna itu melesat ke arahnya dari segala arah untuk memusnahkannya.
Ini belum waktunya. Apakah ini peringatan untuk tidak pergi ke sana? Pikir S yang dipenuhi keringat dingin, lalu menghentikan langkahnya. Dia tahu peringatan itu datang dari takhta yang memberinya wewenang pertama atas kegelapan, dan itu bukan imajinasinya karena dia sangat memahami perasaan ini. S akhirnya ragu-ragu. Akhirnya, ia benar-benar menunda rencananya untuk mencari asal-muasal hukuman surgawi. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting, dan setidaknya ia menemukan bahwa guntur surgawi itu bukan dari dunia ini dan berasal dari celah. Itu tidak terbentuk secara alami, dan dia dapat menghentikannya agar tidak memburuk jika dia mencoba menuju retakan. Hasil ini sudah jauh lebih dari yang dia harapkan, jadi dia tidak menjadi serakah. Namun dia tidak meninggalkan awan hukuman surgawi karena masih belum ada jejak manifestasi akhir surgawi, dan dia sudah mendapatkan guntur surgawi tanpa banyak risiko. Itu seperti celah. Saat inti pedangnya menyerap semakin banyak guntur surgawi baik bela diri maupun jiwa, pemahamannya terhadap hukum semakin meningkat setiap detiknya, yang berarti kekuatannya meningkat dengan sendirinya. Semenit berlalu, dan guntur dari langit semakin lama semakin kuat, tetapi tidak dapat membuat es keluar dari awan. Pada saat ini, awan-awan tiba-tiba mulai mengembang untuk pertama kalinya sejak es mulai menjalani hukuman surgawi, dan auranya semakin meningkat, serta jejak warna guntur baru mulai terlihat. Mungkinkah hukuman surgawi itu mencoba menjadi lebih kuat? Seperti aku membiarkannya, es mendengus dingin saat halaman 09 muncul di tangannya lagi, dan seketika awan di sekitarnya mulai menyedot halaman itu begitu halaman itu muncul. S hampir memastikan bahwa manifestasi terminasi surga terbentuk di dalam awan atau butuh waktu untuk muncul, tetapi S tidak memberikannya. Inti pedangnya sudah sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat guntur surgawi ini, jadi tidak ada gunanya menahannya lebih lama lagi. Membiarkan halaman 09 mengakhirinya adalah pilihan yang tepat. Karena dia sekarang tahu bahwa halaman 09 dapat menyerap awan hukuman surgawi juga, akan sia-sia jika tidak menggunakannya untuk keuntungannya. Rup Lie, suara gemuruh menggema di antara awan saat auranya semakin meningkat, tetapi segera, auranya mulai menurun karena tidak memengaruhi kemampuan halaman 09 untuk menyerap awan. Seolah-olah itu adalah kutukan hukuman surgawi. Pada saat ini, ketika 95% awan telah hilang, S kembali melihat celah terang di antara awan yang tersisa, dan ia tercengang ketika mengetahui bahwa celah itu bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Namun saat dia melihatnya, keretakan itu mulai tertutup lagi. Namun kali ini, S mendengar suara tanpa emosi menggema di telinganya, "Pencuri surga, nasibmu tidak dapat ditebus." Tidak ada kewibawaan atau keagungan dalam suara ini, tetapi ketika S mendengarnya, dia gemetar karena ketakutan yang tidak diketahui mengalir melalui nadinya. Ledakan. Saat berikutnya, retakan itu langsung tertutup dan page 09 selesai menyerap awan yang tersisa. Apa yang baru saja terjadi? S tercengang saat melihat tangannya yang gemetar memegang halaman 09. Dia tidak tahu siapa pemilik suara itu atau mengapa suara itu membuatnya merasakan ketakutan yang tidak diketahui, seolah-olah dia hanyalah setitik debu di depan suara itu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkannya karena, untuk pertama kalinya, halaman 09 menunjukkan tanda-tanda aktivitas saat mulai bergetar di tangannya, dan cahaya keemasan lembut muncul dari halaman yang hitam pekat itu. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi ketika rantai biru tua melesat keluar dari gelabelannya dan langsung menembus halaman 09 yang bersinar. Sebelum S sempat bereaksi, sebuah kekuatan jahat dilepaskan dari halaman 09, dan rantai biru tua itu tersentak kuat dan tertarik ke belakang. Halaman itu terlepas dari tangan S dan langsung ditarik kembali ke gelabelannya dengan rantai biru tua dan lenyap bersamanya, meninggalkan S yang tercengang di sana. Suara sistem yang tanpa emosi berdering. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, karena berhasil melewati bentuk ketujuh hukuman surgawi. Tanda hubung. Proses terobosan marsial dan jiwa telah dimulai. Tanda hubung. Halaman 09 Avatar of Holy Twilight dari Bell telah diperoleh. Panel baru, Bell telah ditambahkan ke sistem. Bab 923 Alam Terakhir Langit Fana.
Mata S melebar ketika dia melihat pemberitahuan baru tentang halaman 09. Sistem, sebaiknya kau jelaskan. Kau baru saja mengambil perisaiku, dan sebagai balasannya, kau memberiku pemberitahuan. S bertanya dengan marah karena dia tidak terima. Halaman 09 bukan sekadar naskah kuno yang akan menjadi tidak berguna begitu rahasianya terungkap, tetapi itu adalah perisai yang sangat baik terhadap hukuman surgawi yang tidak pernah mengecewakannya. Selain itu, ia baru saja menemukan cara baru untuk menggunakannya, tetapi sekarang, sistem itu mengambilnya begitu saja. Lebih jauh, S merasa bahwa sistem tidak tahu apa halaman 09 itu atau tidak tertarik padanya. Namun, dia salah besar. Sistem tidak hanya tahu apa itu, tetapi bahkan tahu asal-usulnya. Tetapi terlalu besar kerugiannya untuk menyerahkannya tanpa menerima penjelasan. Isi halaman 09 telah terungkap sepenuhnya, dan jika tuan rumah menunggu lebih lama lagi, Anda akan menarik perhatian tatanan alam. Faktanya, dengan bantuan sistem, tuan rumah baru saja membuka fungsi yang bermanfaat, dan Anda sekarang juga dapat melacak keseluruhan lonceng. S ingin berdebat lebih lanjut, tetapi dia tidak punya waktu karena Ki Surgawi sedang mengalir deras ke dalam ruang bela diri dan ruang jiwanya, dan keduanya meluas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan seolah ada sesuatu yang terlepas dari belenggu menyelimuti dirinya saat auranya mulai meningkat, membuat udara di sekitarnya bergetar. Jiwa kegelapan tidak melompat keluar dari ruang bela dirinya saat ini, tetapi sepenuhnya terbungkus dalam kepompong petir gelap, dan pada saat ini, rantai biru gelap melesat keluar dari kekosongan gelap dan memasuki kepompong itu. Simbol biru tua dari teknik pencuri surga mulai muncul di kepompong, dan S merasakan pemahaman mendalam muncul dalam dirinya. Alam pemahaman hukum merupakan alam pemahaman di mana tujuan seorang kultivator adalah memahami hukum bawaan mereka hingga 100% mahir, dan hanya mereka yang berada pada alam penguasaan hukum unsur tingkat lanjut yang dapat melangkah ke alam ini. Seorang kultivator alam pemahaman hukum dapat mengendalikan hukum di sekitarnya hanya dengan pikiran, dan kebutuhan Ki untuk itu berkurang setengahnya. Belum lagi, niat hukum menjadi lebih kuat di alam tingkat lanjut, dan niat hukum unik seseorang bahkan akan memanifestasikan hantu, seperti niat kerakusan S. Legenda mengatakan bahwa begitu seseorang mencapai 100% pemahaman hukum, mereka akan naik ke langit dan memasuki alam keabadian sejati. Bahkan ada legenda urban tentang menjadi dewa. Namun, tidak ada yang bisa memastikannya karena langkah itu terlalu sulit. Ada tahap awal, tengah, dan akhir dari alam pemahaman hukum. Pada saat ini, rantai biru tua itu tersentak, dan kepompong yang melilit jiwa gelap S pecah, menampakkan jiwa gelap itu, yang tampak sama seperti sebelumnya, tetapi yang mengejutkan, dua nyala api biru tua telah muncul di bawah tudung itu seperti mata api. Saat jiwa gelap itu muncul, lautan gelap bergejolak ketika aura yang menyesakkan keluar, dan Ki yang mengamuk mulai mereda. S berada dalam kondisi hebat karena ia merasa berada di puncak dunia dan ia bisa menghancurkan siapapun sesuka hatinya. Jiwa sejati juga telah mengalami perubahan baru dan terakhir. Inti angin jiwa 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang setengah putih dan setengah hitam. Mengolesi jiwa sejati yang setengah putih dan setengah hitam. Satu sisi dipenuhi dengan Ki jiwa hitam, sementara sisi lainnya adalah Ki jiwa putih. Itu adalah hal yang mustahil terjadi, namun jiwa sejati S telah mencapainya, dan sekarang, hanya dengan menatap matanya, orang lain akan merasakan jiwa mereka ditekan. Indra jiwanya juga meningkat hingga 500 mil, yang sekarang sangat besar, dan dia akan memantau wilayah-wilayah sekarang. Suara statis sistem terdengar, sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilan membuat Dark Soul tak terbantahkan. Tuan rumah telah mencapai tahap 1 alam pemahaman hukum kegelapan surgawi. Hadiah, 100 juta poin pencuri. Hadiah, penyempurnaan laut hukum kegelapan, keterampilan hukum rahasia. Tanda hubung. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilan menciptakan inti jiwa angin hitam dan putih. Tuan rumah telah mencapai tahap 1 inti jiwa angin hitam putih surgawi. Hadiah, 100 juta poin pencuri. Hadiah, penyempurnaan hukum jiwa sejati, keterampilan hukum rahasia.
Kemampuan jiwa bawaan, kedatangan pencuri telah dibangkitkan. Tif Advent, kemampuan jiwa surgawi, kemampuan untuk memanggil kedatangan pencuri ke target tertentu selama 10 hari. Hingga kemampuan ini diaktifkan, target tidak dapat menyembunyikan, memberikan, atau memperdagangkan harta apapun yang ada di dalamnya saat kemampuan ini digunakan. Target tidak dapat meninggalkan area yang dideteksi pencuri pengguna apapun yang terjadi. Tidak ada kemampuan ruang yang akan berfungsi. Kedatangan pencuri hanya akan berakhir saat target telah kehilangan semua hartanya atau batas waktu telah berakhir. Keterbatasan hanya bekerja pada target di alam yang sama dengan pengguna. Catatan, tidak ada batasan tahap. Tanda hubung. Penyerapan bola elemen angin biru alam telah selesai. Hadiah khusus, ki angin biru, bela diri dan jiwa. Host dapat beralih di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, jiwa dan bela diri. 2. Bumi, jiwa dan bela diri. 3. Petir, jiwa dan bela diri. 4. Yang api, jiwa dan bela diri. 5. Platinum, metal, jiwa dan bela diri. 6. Es air, jiwa dan bela diri. 7. Azurewin angin, jiwa dan bela diri. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersamaan. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.161.959.400. Tanda hubung. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda hubung. Peringatan, host telah mencapai alam ke-8 dan terakhir dari tubuh dan jiwa. Terobosan berikutnya akan memanggil Ascension. Dengan demikian, proses terobosan telah disegel hingga host menyelesaikan misi pencuri surga. Sama dengan. Melihat peringatan itu, S mengerutkan kening. Tetapi dia bisa mengerti apa yang dimaksud sistem itu. Jika dia berhasil mencapai terobosan berikutnya, dia mungkin akan meninggalkan surga ini dan naik ke surga seperti yang dikatakan Raja Laut Pen kepadanya. Tetap saja, meskipun ini memungkinkan, dia tidak berencana untuk pergi dalam waktu dekat karena masih banyak hal dan hal-hal yang belum selesai di sini yang harus diurus. Di sisi lain, dia berada di alam ke-8 dari langit fana, puncak dunia ini. Siapa yang bisa menghentikannya sekarang? Tetap saja, dia merajuk pada masalah halaman 09 dan membuka panel baru ini untuk melihat apakah itu sepadan atau apakah sistem menipunya lagi. Bab 924 Bakat Ilahi. Sama dengan. Lonceng. Keterangan. Total halaman, tidak diketahui. Halaman aktif, 1. Halaman 09, Avatar Senja Suci. Avatar of Holy Twilight, bakat ilahi yang unik dan hanya ada di Bel, dan tampaknya, tak seorang pun boleh melihat rahasianya, karena itu adalah rahasia. Deskripsi. Bakat yang menantang surga yang belum pernah terlihat selama berabad-abad tersembunyi dalam kelembutan senja, menunggu seseorang untuk mengungkap kemuliaan dan pemborosannya. Avatar Senja Suci lahir dalam jiwa sejati, yang sama sekali tidak kalah dengan jiwa sejati, dan terus mendapatkan kekuatan dengan jiwa sejati. Tanda hubung. Bakat ilahi. Ciri-ciri ilahi, 5. 1. Terus berkembang. 2. Pengganti jiwa ilahi. 3. Galaksi pengetahuan. 4. Orang bijak senja. 5. Bunga sakura di senja ilahi. Catatan, harap asimilasi bakat ilahi. Dan ciptakan avatar senja suci untuk melihat detail lebih lanjut tentang ciri-ciri ilahi. Tanda hubung. Biaya asimilasi bakat ilahi, 5 miliar poin pencuri. Biaya pembuatan avatar, 1 miliar poin pencuri, terkunci, harap asimilasi bakat ilahi. Terlebih dahulu untuk membuka fungsi ini. Catatan, dikonversi oleh sistem. Tanda hubung. Pelacak Bel, tidak ada yang terkait dalam jangkauan sistem. Sama dengan. Mata S terbelalak saat dia menatap panel yang baru tercipta itu dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Bakat ilahi. Apakah mungkin untuk mengasimilasi bakat? Selain itu, sifat-sifat ilahi seperti milik Eva, kan? Jadi,
Bakat ilahi dapat memberikan sifat-sifat ilahi, bukan hanya garis keturunan. S dengan cepat mempertanyakan sistem tersebut, karena ia memiliki terlalu banyak sifat ilahi saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa halaman 09 akan begitu kuat sehingga dapat langsung memberinya bakat ilahi yang hanya dapat dipelajari dari halaman 09. Ini benar-benar membuka matanya. Ada banyak hal yang masih harus dipelajari oleh host. Bakat ilahi memang merupakan sumber dari ciri ilahi. Garis keturunan ilahi, seperti garis keturunan iblis abisal bayangan, dapat memberikan ciri-ciri ini dengan mempertimbangkan kepadatan garis keturunan dan bakat individu. Namun, semuanya memiliki asal-usul, dan bakat ilahi tidak berbeda. Bakat ilahi dihasilkan dari pencapaian seseorang atau produk entitas seperti bel. Bakat ilahi dan avatar Holy Twilight tidak dapat diwariskan dan hanya dapat dipelajari melalui bel. Host akan lebih mengerti saat kamu menemukan sisa-sisa bel atau sesuatu yang serupa saat kamu terus berjuang menuju surga. Jantung S berdebar kencang saat mendengar kata-kata sistem dan dunia kemungkinan baru terbuka di hadapannya. Sekarang dia merasa puas dan bersedia memaafkan sistem karena telah mengambil perisainya yang menantang surga. Avatar senja suci ini cukup kuat, dan sekarang dia dapat menanggung hukuman surgawi sendirian. Setidaknya dia yakin dia tidak akan mati. Namun masih ada satu hal yang membuatnya bingung, tapi harganya, itu terlalu tidak masuk akal. Sistem telah mengubah waktu 10.000 tahun menjadi TP. Jika Anda ingin menghabiskan 10.000 tahun dalam kesendirian, sistem dapat melepaskan teknik pernapasan senja ilahi sekarang juga. Ada sedikit nada menggoda dalam suara sistem saat ini. Mata S menyipit, Teten, 10.000 tahun. Apa kau serius? Ya, ini benar-benar mengejutkan dan menggelikan karena 10.000 tahun yang dihabiskan untuk teknik terlalu banyak bagi seseorang seperti dia yang bahkan belum hidup lebih dari 40 tahun. Bahkan dengan rentang hidupnya yang lebih panjang dari makhluk lain, saat ini usianya sekitar 100.000 tahun, dan menghabiskan sepersepuluhnya dalam kesendirian adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami S. Belum lagi, dia bukan tipe yang tinggal di satu tempat dalam waktu lama. Jadi, membayar poin pencuri sekarang tampak cukup masuk akal karena ia dapat mengumpulkannya dalam waktu 1 tahun jika ia benar-benar bertekad. Lebih jauh lagi, sistem hanya memberitahu satu aspek yang dikonversi, bukan yang lain, atau ia akan lebih bersyukur atas apa yang dilakukan sistem. Dia tersenyum sinis, baiklah, lanjutkan kerja bagusmu. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya, bel, itu? Ini mungkin misteri terbesar yang ingin diungkap S karena, pada titik ini, sudah cukup jelas bahwa ini adalah nama benda yang dimiliki halaman 09. Sesuatu yang memberikan bakat ilahi haruslah unik. Namun, kali ini sistem tidak menjawab, yang membuat S meringis karena ini adalah satu-satunya hal yang ia benci. Sistem selalu diam pada pertanyaan yang paling kritis, dan S hanya bisa menyerah pada akhirnya. Setelah itu, S tidak lagi mencoba tawar-menawar dengan sistem dan memperhatikan kemampuan jiwa yang baru saja terbangun. Kemampuan itu cukup praktis, terutama Thief Shelter, yang dapat membantunya bersembunyi di dalam ruang itu sendiri. Meskipun memiliki kelemahan, kemampuan itu tetap cukup berharga dalam jangka panjang. Sedangkan untuk Thief Advent, kemampuan ini cukup aneh, terutama dengan batasannya pada target yang tidak dapat membiarkannya menjatuhkan harta atau membiarkannya meninggalkan indera pencuri S. Itu seperti kurungan terkunci yang hanya bisa dibuka oleh S. Terakhir, keterampilan hukum rahasia yang baru diperoleh untuk bela diri dan ki jiwa. Selain itu adalah keterampilan hukum rahasia pertamanya. Penggunaan Dark Law Si Refinement cukup mudah, dan hanya seseorang dengan lautan ki gelap yang dapat menggunakannya. S dapat menggunakannya untuk menyempurnakan lautan gelapnya lebih jauh dengan hukum selain keputusasaan, yaitu petir pada elemen bawaannya. Ini akan membuat lautan ki-nya meluas lebih jauh, dan ki-nya akan menjadi lebih kuat. Menurut keterampilan hukum rahasia ini, ada 3 ukuran lautan ki, ukuran benua, ukuran alam, dan ukuran dunia. Saat ini, lautan ki miliknya bahkan belum seukuran benua, dan samar-samar disebutkan bahwa semakin besar lautan ki, semakin tinggi manfaatnya saat naik level. Namun untuk mewujudkannya,
S perlu memahami lebih banyak hukum dan menyempurnakan lautan Ki miliknya dengan hukum-hukum tersebut. Semakin rumit hukumnya, semakin tinggi hasil penyempurnaannya. Untuk meningkatkan lautan Ki miliknya menjadi lautan seukuran benua, ia mungkin memerlukan 3 hukum tingkat elemen dengan tingkat kemahiran 99,99%. Adapun penyempurnaan hukum jiwa sejati, keterampilan hukum rahasia ini sama dengan penyempurnaan laut hukum kegelapan, dengan perbedaan bahwa ia dapat memurnikan jiwa sejati dengan hukum. Demikian pula, jiwa sejati ruang jiwa memiliki keadaan yang berbeda, keadaan tidak nyata, keadaan halus, dan keadaan jasmani. Makin tinggi statusnya, makin banyak keuntungan yang akan diperoleh seseorang saat ia berhasil menembus alam kedelapan. Setelah S selesai memeriksa pengetahuan barunya, ia memerintahkan sistem merilis semua EXP dan SP yang tertunda. S sudah berada di alam terakhir, dan dia tidak perlu lagi menahan tabungannya. Lebih jauh lagi, dia sekarang membutuhkan lode batu Ki tingkat 8 dan sumber kristal jiwa untuk mengubah batu Ki dan kristal jiwa tingkat tersebut menjadi EXP dan SP. Meskipun ia memiliki sejumlah besar harta karun tingkat 8, ia tidak mau menggunakannya sampai diperlukan. Karena ia yakin bahwa meskipun ia menggunakan semuanya, harta karun itu mungkin tidak cukup untuk mencapai tahap keempat alam ke-8, apalagi mencapai puncak. Jadi, itu sia-sia. Ia perlu menemukan sumber dan lode itu. Terlebih lagi, bukan hanya S saja yang mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, namun Eternal Fate Campus dan Cirrus telah mencapai puncak langit fana begitu S masuk ke wilayah ini. Terutama Cirrus, si kecil, dengan patuh duduk di bahu Eva. Pada saat yang sama, pembantu barunya disiksa olehnya ketika auranya meroket, mengejutkan semua orang yang hadir di ruang pencuri. Bab 925 Kami bukan juru selamat tapi pencuri. Aura Cirrus tiba-tiba meletus seperti lautan. Kultivasinya di alam manifestasi jiwa puncak mulai meningkat, dan dalam beberapa menit, si kecil itu berada di tahap awal alam pemahaman hukum jiwa. Api biru memancar di belakangnya, dan muncullah hantu burung yang amat kuno yang bahkan membuat Eva terkejut dan segera menurunkannya. Namun, bayangan api itu hanya bertahan selama satu gerakan sebelum tubuh si kecil kembali tenang. Namun, mahkota bulu berwarna biru tua di kepala Cirrus menjadi lebih halus, seolah-olah terbuat dari api dan aura keagungan terpancar darinya, yang bahkan membuat Blood Ancestor bergidik, dan Lilian tidak berbeda. Itu terlalu tiba-tiba, dan Cirrus memiliki pandangan polos di mata kecilnya dan dengan cepat berseru kepada Eva, yang menatapnya dengan ekspresi tegas, "Aku janji itu bukan aku. Itu kakak." Dia takut Eva akan menggantungnya terbalik, jadi dia segera menyalahkan S, dan dia tidak berbohong sama sekali. Pada saat ini, suara riang S terdengar di benak Eva, "Maaf telah mengejutkanmu. Kultivasi Cirrus berhubungan denganku, jadi itu bukan salahnya. Kau bisa melanjutkan, dan aku akan membawanya pergi untuk saat ini. Kurasa tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lebih lama lagi, dan itu yang terbaik untuk pertumbuhannya juga." Eva terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu, dan matanya berbinar karena menyadari, apakah ini berarti kamu sudah melakukannya? Memang, aku sekarang berada di ranah pemahaman hukum. Sudah saatnya aku berhenti menahan diri dan mengakhiri semuanya. Aku akan menggunakan pencarian jiwa padanya. S berkata dengan dingin sebelum dia menggunakan penyelidikan jiwanya pada Margaret yang tertegun. Dia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengumpulkan informasi dari Margaret. Sekarang, dia jauh lebih kuat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Eva cukup terkejut dan merasa kehilangan sebelum matanya menyala dengan tekad, betapa mudahnya dia melampauiku lagi. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Tiba-tiba, suara S yang berat terdengar lagi di kepalanya, kabar buruk, ada penghalang yang menghalangiku menyusup ke lautan pengetahuannya. Jika aku mencoba memaksa, dia akan mati. Mata Eva menyipit, bahkan di alam ini. Pantas saja merek abisal milikku juga tidak berfungsi. Tampaknya siapapun yang ada di balik mereka pastilah eksistensi yang jauh melampaui kekuatan dunia kita. Sekarang, aku cukup yakin itu ada hubungannya dengan dewa ilmu gaib jahat. Sepertinya begitu. Yah,
Kurasa dia memang ditakdirkan untuk menderita. Kau bisa melanjutkannya, dan aku akan melihat apa yang bisa kukumpulkan. Kurasa kebenaran tidak akan lama tersembunyi. Bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, kurasa itu terlalu buruk. Kita bukan penyelamat, tapi pencuri. S mendesah sedih saat dia berkata apa adanya. Meskipun dia penasaran mengapa semua ini terjadi, dia tidak akan memancing sesuatu yang tidak bisa dia tangani untuk memuaskan rasa penasarannya. Tujuannya adalah mencuri, bukan membalas dendam atas dendam masa lalu. Sebaliknya, mata S sekarang menatap ke arah platform yang lebih tinggi yang sangat dekat untuk dicapainya, kenaikan. Mortal Sky tiba-tiba menjadi kecil dalam pikiran S. Setelah itu, S menarik diri dari ruang pencuri, dan Cirrus muncul di bahunya, sama bingungnya seperti saat dia berada di ruang pencuri. Jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya pada kakakmu. Sekarang, kita akan bepergian bersama, dan kau akan berlatih bersamaku. S berkata sambil tersenyum kepada Cirrus sambil mengusap kepala mungilnya dengan jarinya. Status. Sama dengan. Panel status. Pembawa acara, S. White. Ras, manusia. Garis keturunan, tersegel. Surga pertama, surga langit fana. Tanda hubung. Kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi, tahap 1. Ekspresi, 120.021.110 per 1 miliar. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam dan putih surgawi, tahap 1. SP, 100.004.800 per 1 miliar. Bola elemen, 0 per 1. Tanda hubung. Keterampilan, 5. Tanda hubung. Keterampilan rahasia, 6. Tanda hubung. Teknik budidaya, 6. Tanda hubung. Urutan, kegelapan. Ordo kegelapan pertama, Bet, kegelapan tanpa hukum. Kegelapan tanpa hukum, kegelapan ada di mana-mana. Tidak ada hukum, aturan, perintah, atau perintah yang dapat menghentikan kegelapan. Otoritas kegelapan tanpa hukum, kewenangan untuk melanggar batasan, hukum, aturan, mandat, atau perintah apapun. Deskripsi, Anda dapat menggabungkan hukum yang Anda pahami dan memperoleh kekuatan kegelapan tanpa hukum untuk waktu yang terbatas. Semakin banyak hukum yang Anda gabungkan dan semakin tinggi pemahaman Anda tentang hukum, semakin kuat otoritas kegelapan tanpa hukum yang dapat Anda gunakan. Pemahaman kegelapan, 28%. Cabang kegelapan, saat ini, 5. Keputusasaan tingkat lanjut, 97,03%. Bayangan, lanjutan, 93,89%. Pesona, menengah, 59,33%. Dosa, lanjutan, 99,99%. Ilmu gaib jahat, 99,99%. Catatan, harap tingkatkan pemahaman Anda tentang kegelapan dengan bantuan cabang-cabangnya untuk lebih meningkatkan kegelapan Anda. Tanda hubung. Hukum, 6 terkorosi oleh kegelapan. Pedang, lanjutan, 93,63%. C awal 30,84%. Lightning, lanjutan, 96,99%. Angin, lanjutan, 90,00%. Guntur surgawi, awal 49,99%. Kemajuan terkorosi, 17%. Tanda hubung. Harta karun asal abadi, setengah. Nama, Kompas Takdir Pencuri Abadi. Tipe, Jiwa Takdir. Kelas saat ini, kelas 8, dapat ditingkatkan. Kelas 9 setelah kenaikan. Status, belum lengkap, 10% lengkap. Kemampuan. 1. Peta nasib hidup, kelas 6. Catatan, kemampuan berikutnya terbuka setelah 20% penyelesaian harta karun. Skema penyelesaian, 1 tersedia. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.161.959.400. Tanda hubung. Misi, 1. Misi sampingan, 0. Sama dengan.
Melihat perbedaan EXP dan SP yang sangat jauh, S tersenyum kecut sambil senang melihat hukumnya berkembang. Terakhir, TP-nya tampaknya tidak lagi mencukupi karena tujuan barunya adalah untuk memperoleh bakat ilahi. Karena itu, S memandang rendah segudang iblis yang masih tercengang oleh apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Bibirnya terangkat membentuk senyum pencuri, kurasa aku pantas mendapat hadiah karena telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Saat berikutnya, ki jiwa dua warna menyembur keluar dari tangannya, yang sama sekali tidak terlihat oleh siapapun, dan ki itu pecah menjadi benang-benang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan melesat menuju cincin luar angkasa setiap iblis. Dengan radius indera pencurinya yang mencapai 500 mil, setiap iblis yang hidup berada di bawah tatapan S, dan bahkan para kultivator alam kesadaran hukum tidak dapat lagi mendeteksi benang jiwanya karena benang tersebut semuanya melilit cincin ruang penyimpanan mereka. Berdiri di atas langit, jaringan besar benang jiwa menutupi pulau itu, dan satu-satunya orang lain yang menyaksikannya adalah Cirrus kecil. Dalam hitungan detik, S mencapai apa yang diinginkannya, dan saat berikutnya, dengan satu pikiran, copet. Semua jalinan benang jiwa yang indah lenyap setelah itu, meninggalkan simbol-simbol pencuri, dan sosok S juga memudar. Itulah kali pertama dan terakhir orang-orang itu melihat pencuri legendaris itu, dan jejaknya akan tetap bersama mereka sepanjang hidup mereka. Bab 926 Pencuri titik Predator. Sama dengan. Piket pocket berhasil. Total pencurian, 1.889.592. Hadiah, 1.984.984.200. Tanda hubung. Poin pencuri, 4.346.953.600. Tanda hubung. Pencurian tingkat rendah, 10.000 per 10.000. Pencurian tingkat menengah, 1.000 per 1.000. Pencurian tingkat tinggi, 100 per 100. Tanda hubung. Selamat, peringkat pencuri Anda telah ditingkatkan. Pangkat pencuri, pencuri cekatan menengah. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Rendah, 100.000 pencurian. Tengah, 10.000 pencurian. Tinggi, 1.000 pencurian. Tanda hubung. Pencurian tingkat rendah, 100.000 per 100.000. Pencurian tingkat menengah, 10.000 per 10.000. Pencurian tingkat tinggi, 1.000 per 1.000. Tanda hubung. Selamat, peringkat pencuri Anda telah ditingkatkan. Pangkat pencuri, pencuri cekatan tingkat lanjut. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Rendah, 1 juta pencurian. Tengah, 100.000 pencurian. Tinggi, 10.000 pencurian. Tanda hubung. Pencurian tingkat rendah, 743.857 per 1 juta. Pencurian tingkat menengah, 32.335 per 100.000. Pencurian tingkat tinggi, 2.209 per 10.000. Tanda hubung. Selamat, jubah pencuri cekatan telah ditingkatkan menjadi jubah pencuri cekatan tingkat lanjut. Jubah pencuri cekatan tingkat lanjut, harta karun rahasia kelas 9. Deskripsi, harta karun yang hanya dapat digunakan dengan ki kegelapan surgawi. Kemampuan, efek bela diri dan pertahanan jiwa tingkat 9, memperbaiki diri, menopang diri, perubahan warna, perubahan bentuk, peningkatan 30% pada keterampilan terkait pencuri, penyerapan ki otomatis, penangkalan ki elemen, mengurangi 5% kerusakan dari setiap serangan yang diilhami hukum. Tanda hubung. Gelar pencuri baru telah dibuka. Judul pencuri, pencopet berbahaya, awal. Tahap awal, secara kolektif ambil saku dari lebih dari 1 juta penggarap. Efek judul, Anda akan mendapatkan 1% lebih banyak poin pencuri dari pencurian copet. Tanda hubung. Gelar pencuri baru telah dibuka. Judul pencuri, Predator titik pencuri. Deskripsi, kumpulkan 1 miliar poin pencuri dari pencurian. Efek judul, pengukur poin pencuri telah dibuka.
Sekarang Anda dapat melihat nilai poin pencuri semua orang, tidak termasuk anggota rumah pencuri atau orang yang dianggap bukan target dan tidak layak. Sama dengan. S menatap banyak notifikasi dengan gembira. Dia telah melewati 2 tingkatan pencuri sekaligus, dan jubah pencuri cekatannya kini telah menjadi harta karun rahasia tingkat 9. Dia bisa merasakan pertahanan dan dorongan mengerikan yang dimiliki jubah itu sekarang. Itu adalah perasaan yang menyenangkan, dan sekarang kita terus mengalir ke dalam ruang bela diri dan jiwanya. Jika dia tahu dia bisa mendapatkan harta karun kelas 9 dengan cara ini, dia akan melakukannya lebih awal. Namun, dia tahu dia mungkin tidak akan melakukannya dengan cepat dan mudah. Itu semua berkat pemahaman hukum dan ranahnya saat ini. Namun yang paling membuatnya tertarik adalah gelar pencuri kedua, Thief Point Predator. Gelar ini tidak memberikan peningkatan atau efek, tetapi seperti fungsi atau kemampuan bawaan. Dapat melihat nilai poin pencuri setiap orang. Jadi sekarang saya akan tahu siapa yang memiliki lebih banyak harta hanya dengan melihatnya. Kemampuan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka gelar pencuri dapat melakukan hal ini juga. Saya rasa itu salah saya karena selalu bersembunyi dan tidak mencoba hal baru. Sama seperti sekarang, meskipun saya menggunakan copet terhadap jutaan orang, sistem tetap menghitung poin pencuri yang diperoleh darinya sebagai pencurian tunggal. Ini berarti bahwa selama saya mencuri menggunakan satu keterampilan atau kemampuan, poin pencuri juga akan dihitung secara kolektif, seperti dalam satu pencurian. Tapi pencurian itu akan tetap terbagi ke dalam beberapa level mungkin karena masih ada individualitas atau jumlah pencuriannya terkait dengan simbol pencuri, bukan dengan keterampilan. Aku akhirnya mulai memahami cara kerja sistemnya, meskipun sedikit, tapi aku akan sampai di sana. S tersenyum puas saat ia terbang menuju benua iblis dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan gelombang kejut yang kuat. Ia tidak lagi memerlukan keterampilan apapun untuk terbang. Seolah-olah langit tidak lagi membatasinya, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Terutama dengan hukum angin, ia merasa seperti angin. Dan kecepatannya mungkin yang tercepat di seluruh dunia kecuali orang lain memiliki hukum angin dan ilmu gaib jahat. Cirrus juga menikmati perjalanannya tanpa mempedulikan angin. Seolah-olah angin sengaja menghindarinya, dan dia dengan gembira melihat sekeliling saat pemandangan berubah. Adapun alasannya pergi ke benua iblis, dia tidak bisa tinggal di 3 negara terlarang setelah mencuri dari orang-orang itu. Dan dia tahu berita tentang kemunculannya di sana dan apa yang telah terjadi akan segera menyebar. Lebih jauh lagi, mereka juga akan menemukan bahwa ketiga leluhurnya telah menghilang, dan semua orang tidak akan mencurigai siapapun selain dia. Dia tahu ketenarannya akan segera meledak, dan musuh-musuhnya akan sangat waspada terhadapnya. Namun, ia tidak peduli sekarang. Selama musuh-musuhnya berasal dari langit fana, mereka bahkan tidak dapat melihat tembus pandangnya, apalagi menemukannya. Terakhir, dia ingin menunggu Noah dan Freya menyelesaikan misi mereka seperti Inter sebelum dia mengupgrade rumah pencuri. Dengan begitu, Eva tidak perlu menunggu lama, dan dia ingin memberinya kejutan. Berbicara tentang Inter, dia membuka tokonya untuk melihat hadiah apa yang didapatnya dari misinya. Sama dengan. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Bagian pengetahuan. Bagian harta karun. Bagian evolusi dan pil. Tanda hubung. Bagian pengetahuan, pencuri tanpa wajah. Forgotten Traverse of Earth, seni gerakan bela diri rahasia. Persyaratan, langkah dingin dan rahasia pencuri tanpa wajah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota veteran. Harga, 1 juta poin rumah. Tanda hubung. Seni pesona yin gelap, seni kultivasi bela diri rahasia. Persyaratan, seni tanpa wajah dan pesona ilusi rubah. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota veteran. Harga, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Stilt of Forgetfulness, keterampilan hukum siluman rahasia. Persyaratan, rahasia pencuri tanpa wajah alam ketujuh, dan hukum kelupaan. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota veteran. Harga, 4 juta poin rumah. Tanda hubung.
Bagian harta karun, pencuri tanpa wajah. Token peningkatan menengah untuk sarung tangan penghancur jiwa, harta karun kelas 6 hingga kelas 8. Harga, 250.000 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Token peningkatan rendah untuk jubah pencuri tanpa wajah, harta karun kelas 8 hingga kelas 9. Pencuri tanpa wajah tingkat yang diperlukan, pencuri tanpa wajah menengah. Harga, 500.000 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian evolusi dan pil, pencuri tanpa wajah. Evolusi rubah ilusi S, tersedia 2. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi kelas 8. Harga, 5 juta poin rumah. Garis keturunan rubah ilusi S, evolusi tingkat 9. Harga, 10 juta poin rumah. Tanda hubung tanda hubung. Pil penyembuhan binatang, 7 tersedia. Pendahuluan, bela diri tingkat 9, mampu memulihkan segala cedera pada tubuh dan jiwa. Persyaratan, anggota lama, harga, 50.000 poin rumah, per pil. Tanda hubung, pil pemulihan Ki, kelas 8. Tersedia, 99. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Catatan, harap tingkatkan rumah pencuri untuk membuka persyaratan pembaruan toko berikut. Sama dengan. Melihat toko Inter yang telah diperbarui, S cukup terkejut melihat token peningkatan di sana. Namun tidak seperti token peningkatan miliknya, token-token di tokonya itu ditujukan untuk harta karun tertentu. Dia tidak dapat menggunakannya untuk hal lain. Selain hukum, skill rahasia juga menarik perhatian S karena ini pertama kalinya dia melihat yang bernama hukum Oblivion. Itu pasti elemen bawaannya, pikir S sebelum menutup toko dan mengirimkan kesadarannya ke Inter sehingga dia bisa menjelaskannya lebih awal dan juga memberi selamat padanya atas keberhasilannya. Sudah saatnya bagi Inter untuk mengalami pengalaman yang sama seperti yang pernah dialami Freya. Bab 927 Peta Kunci Dunia. 1 jam kemudian, S mendarat di pantai negara iblis kerajaan dan tidak bisa menahan senyum. Merasakan suasana nostalgia, sudah bertahun-tahun. Dia bergumam sambil mengingat bagaimana dia dipaksa melarikan diri dari benua iblis dari leluhur iblis, dan sekarang dia kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cirrus bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, kita di mana? Tidak ada makanan di sekitar sini." S tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, "Kita berada di benua iblis, dan berhentilah mencari makanan di mana-mana. Selera makanmu bukanlah sesuatu yang dapat kita temukan di mana-mana." Kecewa dengan jawaban ini, Cirrus bertanya, "Masih penuh harap, kalau begitu, kita di sini untuk bermain." "Itu tergantung pada orangnya, apakah mereka mau atau tidak." S mencibir sambil berjalan menuju hutan lebat dan mencari tempat terpencil. Ada banyak binatang iblis di hutan ini, dia bahkan merasakan ada sebuah markas yang dihuni oleh beberapa iblis kuat, tetapi mereka bukanlah lawannya. Ia segera menemukan sebuah gua, dan binatang iblis itu langsung kabur saat merasakan kehadiran Cirrus. Si kecil itu secara alami memiliki efek menindas pada binatang buas, baik yang bersifat iblis maupun sihir. Setelah itu, S akhirnya mengeluarkan peta lama dan 2 kunci, satu dari tongkat iblis dan satu dari tongkat darah, setelah ia menyerap bola es tersebut. Lebih jauh, ia juga menemukan gulungan giok teknik yang sama seperti tongkat iblis. Namun, hal itu tidak menarik baginya lagi, dan ia berencana untuk memberikannya kepada Lilian. Terakhir, dia mengeluarkan tongkat iblis dengan bola hitam, dan mata Cirrus langsung berbinar. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi saat mereka berempat berkumpul. Tongkat iblis berdengung dan berkilauan dalam cahaya gelap sebelum mulai hancur dengan sendirinya. Sebuah kunci merah tua, bola hitam, dan gulungan giok muncul, dan S menyimpan 2 yang terakhir. Saat berikutnya, ketiga kunci itu langsung mengarah ke peta lama dan berputar di atasnya, dan peta lama itu mulai berkilauan dalam cahaya kemasan. S mengamati dengan saksama saat peta itu membesar hingga mencapai ukuran 3 kaki dan berubah menjadi kemasan. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Apakah Anda ingin menggabungkan peta kunci dunia ke dalam peta nasib hidup?
Harga, 10 juta poin pencuri. Ya tidak. Sama dengan. S mengangkat alisnya, melihat pilihan ini, dan memutuskan untuk melakukannya karena akan jauh lebih mudah. Saat berikutnya, peta emas itu lenyap dari tangannya, dan peta takdir yang hidup pun terbuka. Titik kompas emas bernama World Lock muncul di peta, dan menunjuk ke arah barat daya menuju lautan tak berujung. Peta takdir hidupnya mencakup area radius 500 mil yang sama dengan indera pencurinya. Sementara ketiga kunci itu kehilangan kilaunya, yang berarti tugas mereka telah selesai, dan S menyimpannya. Itu tidak ada di benua, iya. S merenung sambil melihat ke arah cakrawala. Dia tidak tahu seberapa jauh lokasi ini, yang mungkin berbahaya. Namun dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana karena dia ingin menunggu Thief House ditingkatkan. Sementara itu, dia akan meningkatkan poin pencuri untuk bakat ilahi karena dia tidak bisa terlalu siap untuk ini. Siapa yang tahu jebakan macam apa yang ada di kunci dunia ini? Avatar penyihir Freya juga ada di sini bersama Thomas. Haruskah aku mencari mereka? Ayo coba hubungi teman lamaku, Alia. Kuharap dia tidak membuang kubus komunikasi itu. S tidak bisa menahan senyum liciknya. Tanda hubung. Sementara benua iblis akan mengalami krisis yang signifikan, benua iblis secara keseluruhan relatif damai. Satu-satunya masalah dari setiap iblis tingkat tinggi adalah pencuri Skyfall Assassin yang mematikan dan sulit ditangkap. Pencuri ini telah muncul sebagai mimpi buruk sejati bagi ras iblis, dan mereka kini bahkan lebih takut padanya ketimbang si pencuri langit, karena tidak seperti si pencuri langit yang hanya mencuri. Si pencuri langit yang haus darah dan membunuh semua korbannya tanpa ragu. Terutama jika orang tersebut kebetulan berpangkat tinggi dan berbudaya tinggi. Pada saat ini, di wilayah klan Iblis Kegelapan, yang merupakan rangkaian pegunungan yang disebut Pegunungan Iblis Kegelapan, di puncak klan yang menonjol, siluet gelap memasuki kegelapan malam. Meski ada alarm dan formasi pertahanan, orang ini masih bisa masuk tanpa memberitahu siapapun. Matanya yang hitam pekat diselimuti kilau gelap di balik tudung kepalanya saat sosoknya yang anggun bergerak dalam pola aneh di bawah malam tanpa bulan. Dia memang Noah, yang dikenal sebagai Skyfall Thief Assassin akhir-akhir ini. Menurut orang mesum itu, seharusnya ada pintu jebakan di belakang istana gunung yang mengarah ke area dalam. Aku hanya berharap mereka tidak curiga dia sudah mati, atau ini bisa jadi masalah. Pikirnya sambil terus melangkah dengan menginjak cacat formasi itu. Dia menggunakan keterampilan mata yang membuatnya dapat melihat cacat pada formasi di bawah tingkat tinggi 7 yang baru saja dicurinya dari iblis keji. Setelah Noah menyadari bahwa dia bukanlah orang pertama yang mengklaim pangkat pencuri veteran, dia menjadi tidak puas dan merasakan bahaya dari Freya karena dia tahu hanya dia yang bisa melakukan ini sebelum dia. Jadi, kali ini, dia ingin menyelesaikan misi ini terlebih dahulu dan menyenangkan Sang Dewi dan S. Jadi, dia memilih untuk menargetkan klan Iblis Kegelapan dan mulai mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dia sudah tahu kalau putra bungsu klan Iblis Hitam terkemuka itu adalah seorang cabul yang suka mengganggu dan mengusik apapun yang indah dan memanfaatkannya sepenuhnya serta mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya. Dia sudah menjadi target berikutnya, jadi hal itu menjadi lebih mudah diakses, dan sekarang dia ada di sini untuk menjalankan misi rumahnya. Saat ia melangkah lebih jauh, ia dengan ahli menghindari para penjaga dan mencapai tempat yang ia cari. Meskipun tampak seperti taman biasa, ia dapat melihat banyak simbol rune yang terpusat pada satu tempat. Setelah dia memastikan targetnya, bibir merah muda pucatnya melengkung membentuk senyum kejam saat dia mengaktifkan kartu trufnya yang sebenarnya. Serene Assassin. Garis bawah. Pembunuh tenang. Deskripsi, Thief Assassin dapat sepenuhnya menyatu dengan manifestasi embrio jiwa dan berubah menjadi bentuk jiwa jasmani. Dalam bentuk ini, Thief Assassin akan mampu melewati semua penghalang fisik, rune, dan harta karun. Keterbatasan 1 tidak dapat melewati penghalang, rune, atau harta karun kelas 8 rendah. Keterbatasan 2, untuk menggunakan serangan atau harta apapun, Thief Assassin harus membatalkan Serene Assassin. Hati-hati, dalam bentuk ini,
Anda sangat rentan terhadap niat hukum. Bab 928 Maha mengetahui dan Maha melihat kejahatan. Bangsa Iblis Kerajaan, Kadipaten Agung Kayu Beracun, klan Adipati Iblis Agung, terkenal dengan para pembudidaya racunnya dan merupakan salah satu suku yang paling ditakuti dalam ras iblis. Tidak ada yang berani mengganggu mereka, tetapi itu terjadi di masa lalu sebelum dunia bertemu dengan monster bernama Skystealer. Saat ini, kedamaian hanya dapat diraih dengan tangan besi, tatanan wilayah iblis kekaisaran telah melemah secara signifikan, dan para Adipati Iblis Agung menentang keluarga kekaisaran di wilayah mereka. Semuanya berawal dari pemberontakan Pangeran Iblis tertua, yang tidak berlangsung lama, dan Putri Leona berhasil menghancurkannya dalam waktu sebulan. Namun kerusakan sudah terjadi, dan sekarang para iblis tingkat tinggi menjadi kurang setia dari sebelumnya. Namun yang paling anehnya adalah, wilayah iblis yang membahayakan itu diam saja dan membiarkan mereka berbuat semau mereka. Dan sekarang negara iblis kerajaan telah menjadi medan pertempuran yang terbagi antara para Adipati Iblis Agung dan pasukannya. Lebih jauh lagi, tingkat pencurian telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir ini, dan pencuri baru telah muncul, menghantui negara iblis kerajaan seperti yang dilakukan pencuri langit. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada wilayah iblis kekaisaran yang dapat menghentikannya lagi. Si jahat yang maha tahu, wajah pencuri baru di benua iblis yang perkasa, dan satu karakter lainnya bahkan lebih ditakuti daripada pencuri. Di kota hutan racun dalam di Kadipaten Agung, tempat kastil Adipati Agung berada, di dalam sebuah toko kecil di pasar yang megah, sebuah pertemuan rahasia diadakan di ruang bawah tanah. Hanya ada 3 orang yang hadir, 2 di antaranya adalah wanita anggun bercadar. Seorang yang mengenakan gaun hitam duduk dengan sikap bak ratu, sementara yang lain yang mengenakan gaun merah berdiri di belakangnya dengan penuh hormat. Di depan mereka duduk seorang iblis tampan dengan sikap dingin, dan udara yang menyesakkan menyelimutinya. Ia mengenakan jaket anti angin ungu, rambut putihnya yang panjang menutupi separuh wajahnya, dan matanya terbebas dari emosi apapun. Wanita dalam gaun hitam itu tersenyum di balik cadarnya sementara pupil matanya yang seperti ular berkilauan. Saya hampir tidak mengenali Anda lagi, Sir Thomas, atau bolehkah saya katakan, pembalasan hantu iblis. Thomas, yang telah melalui transformasi lengkap setelah pertemuannya dengan S, menatap Jessie, yang merupakan avatar penyihir Freya, tanpa ekspresi dan berkata dengan suara seraknya, apakah Nyonya yang maha tahu menemukan cara bagi kita untuk memasuki wilayah iblis kekaisaran? Dia tampak sama sekali tidak peduli terhadap ejekan Freya, dan antisipasi tajam terpancar di matanya saat dia menanyakan pertanyaan itu. Freya menjawab dengan acuh tak acuh, tidak, kau lebih tahu daripada aku bahwa ada sesuatu yang salah dengan anjing-anjing kekaisaran itu. Mereka telah menutup wilayah kekaisaran sepenuhnya sejak Putri Leona menjadi permaisuri iblis. Bahkan bangsa iblis kerajaan pun tampaknya ditelantarkan untuk sementara waktu. Kau telah membunuh begitu banyak iblis kerajaan itu, tetapi kita belum mendengar bisikan dari mereka. Hanya para Adipati Agung yang membuat keributan. Mereka sekarang seperti anjing tanpa pemilik, ditelantarkan oleh tuannya. Tapi jangan khawatir, permaisuri jalang itu bukan orang yang hanya meninggalkan makanannya dan meninggalkannya untuk orang lain. Dia sedang merencanakan sesuatu, dari sumberku, itu ada hubungannya dengan 3 negara terlarang. Keamanan di sana bahkan lebih ketat daripada wilayah kekaisaran saat ini. 3 laksamana iblis baru ditunjuk di sana 3 tahun lalu. Kau bisa bayangkan. Mata Thomas berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Apakah kau ingin aku mengincar 3 serangan terlarang selanjutnya? Apa kau benar-benar tidak takut aku akan mengirimmu ke kematianmu suatu hari nanti? Kau bahkan berani melakukannya hanya karena aku menyuruhmu. Freya terdengar geli. Aku tidak peduli dengan hidupku selama aku bisa menghancurkan wilayah kekaisaran, dan aku tidak percaya padamu. Aku percaya pada dia dan penilaiannya. Sampai saat ini, kamu belum melakukan kesalahan sedikit pun, dan semua targetmu selalu mengenai iblis di tempat yang paling menyakitkan, dan kamu dapat dengan mudah menyapu harta karun setelahnya. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan di antara kita, tidak lebih, tidak kurang. Thomas menjawab tanpa emosi. Mata Freya berbinar tajam, cek,
kau benar-benar seperti Muppet, aku tidak tahan denganmu meskipun kau telah membawaku begitu banyak kesuksesan. Kau harus memberitahuku bagaimana pemimpinku yang baik hati itu bisa membuatmu seperti ini. Kenapa tidak tanya saja sendiri? Aku yakin kamu sudah tahu latar belakangku. Thomas menjawab tanpa sedikit pun rasa kesal. Ada yang bilang kalau akan lebih menarik kalau aku mendengarnya darimu. Freya terkekeh sebelum berkata, aku mencarimu karena aku sedang dalam masalah kecil. Aku berencana untuk menyerang rumah utama Poisonwood Grand di Menduke. Aku akan mendandani mereka sementara kau melakukan tugasmu. Mata Thomas menyipit sedikit sebelum kembali tanpa ekspresi. Baiklah, aku berharap bisa mencoba teknikku pada Grand di Menduke. Mari kita lihat bagaimana dia akan menari. Kapan kita berangkat? Tanyanya tanpa ragu. Bibir Freya melengkung, cek, itu sebabnya aku membencimu. Kau tidak pernah tahu bagaimana kata, takut. Baiklah, kita akan pergi malam ini. Aku sudah mendapatkan beberapa peta kastil lama dan sedikit pembantu dari dalam. Pada saat ini, Alia yang diam mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba mengerutkan kening sebelum dia mengirimkan akal sehatnya ke cincin penyimpanannya. Dan tiba-tiba, matanya membelalak karena terkejut dan sedikit marah. Dengan indera mereka yang tajam, mereka berdua langsung menyadari emosi Alia yang kacau, dan Freya bertanya padanya, ada apa? Alia akhirnya tersadar saat menatap Freya dengan tatapan rumit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku baru saja menerima sinyal komunikasi di kubus komunikasi. Siapa yang membuatmu begitu bersemangat? Freya tak dapat menahan tawanya. Aku khawatir kau akan mengalami hal yang sama segera. Alia geram saat dia menjawab, dia adalah Lord Skystealer. Ekspresi Freya dan Thomas berubah, terutama Thomas karena dia sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentang Es, dan dia tidak mau repot-repot menanyakannya kepada Freya. Sekarang, tiba-tiba, dia menghubungi, dan dia menghubungi Alia, bukan Freya. Sepertinya ada yang salah. Apa yang dia inginkan? Tidakkah dia tahu aku tidak bisa menghubunginya sampai misi berakhir? Aku sudah membongkar penyamaranku di benua darah dan tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sialan, kalau panggilan rumah tidak berhasil, ambillah petunjuk. Freya sangat kesal ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi di benua darah pada tubuh aslinya, dan sekarang Es yang meneleponnya membuatnya semakin sulit. Tunggu, dia tidak meneleponku, tapi Alia, jadi seharusnya dia tahu, dan selama aku tidak berbicara padanya, seharusnya tidak apa-apa, dan mungkin itu sesuatu yang penting. Kesadaran pun muncul di benaknya. Ambil saja dan katakan aku tidak bisa bicara padanya, perintah Freya tegas. Alia kemudian melirik Thomas dengan ragu, membuatnya mengerutkan kening. Thomas jelas ingin mendengarkan. Dia pikir Es mungkin dalam bahaya dan butuh bantuan mereka. Namun Freya bersikap pelin-pelan. Dia baik-baik saja. Freya berkata dengan kesal karena dia bisa merasakan Thomas mulai tidak sabar, dia seperti anjing yang setia. Alia akhirnya mengeluarkan kubus hitam dan mengaktifkannya dengan cara yang rumit. Suara Es terdengar riang, oh, kau benar-benar tidak membuangnya. Kurasa kau tidak melupakan persahabatan kita. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Raut wajah Alia menjadi gelap dan dia menggertakkan giginya karena marah. Dasar bajingan tak tahu malu. Namun Es melanjutkan tanpa peduli, aku tahu dia mungkin mendengarkan, dan aku tahu kita tidak bisa bicara. Jadi, aku akan langsung ke intinya, aku baru saja tiba di benua ini, dan berita akan segera menyebar. Aku hanya memperingatkanmu sebelumnya bahwa ini baru permulaan, dan kamu akan banyak mendengar tentangku dalam beberapa hari mendatang, jadi jangan kaget. Beritahu Evil untuk menghubungiku setelah dia selesai, dan kita akan bertemu saat itu. Oh, dan semoga berhasil. Kubus itu mati setelahnya, dan 3 orang tercengang oleh kata-kata halus Es. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Bab 929 membajak domain Iblis Kekaisaran. Wilayah Iblis Kekaisaran telah ditutup selama bertahun-tahun, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Berita terakhir adalah tentang turun tahta Pangeran Kekaisaran pertama dan kebangkitan permaisuri iblis yang baru. Pada saat ini, di dalam ruang singgasana Istana Iblis Kekaisaran,
Leona duduk di singgasana iblis dengan gaun permaisuri hitam dan wajah tersembunyi di balik topeng. Dia memancarkan aura agung yang membuatnya tampak asing dan tak mudah didekati. Di bawah panggung tahta terdapat 2 baris kursi, semuanya diisi oleh pejabat istana dan anggota dewan tingkat tinggi. Suasana di seluruh aula terasa mencekik dan suram. Setiap iblis memperlihatkan ekspresi jelek, mereka tidak berani berbicara, malah menatap permaisuri iblis dengan gelisah dan ketakutan. Sebagai penutup, 3 hari yang lalu, alam rahasia itu hancur, 3 leluhur menghilang, dan sekarang semua lelaki tua itu berkumpul di luar wilayah kekaisaran. Pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit, menyebabkan semua ini. Apakah aku melewatkan sesuatu, Pendeta Timur? Suaranya dingin dan penuh dengan amarah yang tersembunyi. Pendeta Iblis Timur menundukkan kepalanya karena malu dan takut, lalu dengan ragu menambahkan, Yang Mulia Kaisar tidak menyadari kejadian yang terjadi kemarin di Kadipaten Agung Iblis Kehidupan. Menurut mata-mata kami, pencuri itu merampok lebih dari setengah kadipaten, termasuk kota utamanya. Bahkan Adipati Agung tidak dapat melarikan diri, dan sekarang terjadi kekacauan besar di luar. Setiap iblis tercengang ketika mendengar laporan yang mustahil ini. Lebih dari setengah wilayah dirampok dalam 1 hari. Konsep macam apa ini? Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang dunia rahasia dan leluhur mereka, jadi mereka tidak dapat memahaminya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa kerumunan besar yang kuat telah muncul beberapa jam yang lalu, dan mereka semua menuntut untuk masuk. Beberapa dari mereka bahkan menyadari bahwa anggota keluarga iblis kekaisaran lama telah menghilang ratusan tahun yang lalu, dan bahkan ada 2 mantan kaisar iblis. Mereka adalah orang-orang yang dapat mereka kenali. Ada juga tokoh-tokoh berpengaruh dari ras iblis dan pemburu, dan beberapa dari mereka adalah penguasa pada masanya. Itulah sebabnya mereka semua berkumpul di sini dengan tergesa-gesa untuk meminta izin Leona. Mereka tidak berani membuka jalan bagi makhluk-makhluk mengerikan itu. Mereka bahkan tidak mengizinkan orang-orang yang telah mereka tempatkan di 3 negara terlarang itu masuk. Mereka takut pencuri yang menakutkan itu akan menyelinap masuk dan merampok segalanya. Kenapa kau memilih datang ke sini? Kenapa iblis lagi? Dendam macam apa yang kau miliki terhadap kami sampai-sampai kau tidak membiarkan kami hidup damai? Pikiran Leona berkecamuk. Mungkinkah dia kembali untuk membalas dendam padaku atas apa yang telah kulakukan pada anjing pemburu kecilnya? Leona merasa sangat takut pada saat ini karena dia tidak berani lagi mengejar Es setelah mendengar perbuatan barunya, dan dia hampir terdengar tak terkalahkan sekarang. Aktifkan formasi warisan dan isolasi sepenuhnya wilayah kekaisaran. Tidak seorang pun diizinkan masuk selama pencuri itu masih hidup. Biarkan fosil-fosil tua itu membusuk di luar. Mereka telah kehilangan segalanya dan ingin melibatkan kita juga. Tidak ada tempat bagi sekelompok orang yang tidak kompeten seperti itu. Mereka bisa hidup bersama orang-orang bodoh yang memberontak itu. Leona berkata dengan dingin dengan nada yang tak terbantahkan. Dia pasti bodoh jika membuka lorong itu sekarang. Sebelumnya, dia ingin membiarkan para adipati agung itu saling menghancurkan dan kemudian menyapu mereka sekaligus. Dengan begitu, dia berpura-pura tidak peduli dengan benua itu. Namun, sekarang, dengan adanya pencuri langit, semuanya berubah. Dia tidak akan pernah membiarkan kerajaannya jatuh secepat kakaknya. Dia bukan orang bodoh dan tidak berdaya seperti kakaknya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mengokohkan posisinya. Dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan pencuri. Kalau di waktu lain, para anggota Dewan Tua itu pasti akan menjadi yang pertama tidak setuju, tetapi sekarang, mereka tidak bisa senang. Tapi tiba-tiba, tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan mulai terdengar di ruang singgasana, dan semua orang terkejut karena tidak percaya seseorang begitu berani melakukan tindakan seperti itu. Berani sekali. Suara Leona bergema bagai guntur saat dia benar-benar geram dengan tindakan kurang ajar di istananya. Oh, maafkan saya, Permaisuri, rakyat jelata seperti saya tidak tahu hukum istana kekaisaran. Mohon maaf atas kelancangan saya. Namun, Anda lihat, saya tidak dapat menahan diri melihat tindakan tegas seperti itu. Sebuah suara riang namun mengejek terdengar di aula, yang tidak dikenal semua orang. Terlebih lagi,
Suara ini tidak lain datangnya dari panggung tempat singgasana iblis berdiri, dan jantung Leona berdebar kencang saat dia melihat ke arah kirinya. Sosok tinggi muncul di hadapan semua orang yang tercengang. Ia mengenakan jubah hitam panjang, dan kepalanya ditutupi oleh tudung panjang berwarna gelap. Di bagian belakang jubahnya, terdapat simbol burung hantu biru tua yang agung yang diukir dengan rune kecil yang misterius. Sebelum ada yang bereaksi, tekanan yang menyesakkan turun di aula, menekan setiap sinyal iblis. Mereka merasa seperti gunung tiba-tiba muncul di punggung mereka, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Semuanya, dengan rendah hati saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sky Stealer, kata S dengan acuh tak acuh. Akan tetapi di telinga orang lain, namanya terngiang bagai guntur, dan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuh mereka, dan yang ada di pikiran mereka hanyalah, bagaimana? Leona merasa seperti sedang bermimpi buruk karena matanya tidak bisa berkedip saat dia tercengang melihat sosok gelap berdiri 1 meter jauhnya darinya. Apa yang kamu inginkan? Ucapnya sekuat tenaga saat jantungnya berdetak kencang, mengancam akan meledak dari dadanya yang lentur. S menatap permaisuri bertopeng itu karena dia bisa dengan jelas merasakan emosinya yang kacau, amarah, kemarahan, kebencian, ketidakberdayaan. Sekarang, permaisuri, kita adalah kenalan lama. Tidak perlu bersikap dingin seperti itu. Dia terkekeh pelan, tapi aku akan memuaskan rasa ingin tahumu. Aku di sini untuk mengumpulkan harta karun dari wilayah kekaisaran. Tapi sayangnya, harta karun itu hanya di bawah standar. Aku bertanya-tanya apakah wilayah kekaisaran memang miskin. Jadi, aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu. Bagaimana kalau kau membawaku ke perbendaharaanmu dan mengobrol selagi kita melakukannya? Keputusasaan memenuhi hati Leona dan semua orang. Mereka tidak pernah membayangkan akan datangnya hari di mana mereka sama sekali tidak berdaya melawan pencuri. Bab 930 Integrasi Misi. S dan Leona sedang berjalan di Galeri Agung Istana Iblis Kekaisaran. S telah membunuh dan merampok iblis-iblis tingkat tinggi di Aula Tahta, jadi mereka bukan lagi urusannya. Faktanya, tindakannya secara langsung melumpuhkan seluruh wilayah kekaisaran, dan begitu dia mendapatkan harta mereka, mereka bisa melupakan tentang bangkit kembali. Namun, dia juga memiliki tujuan lain dengan datang ke sini dan menunjukkan dirinya. Jadi, ku dengar dari anak buahku kalau kau sering mengunjungi adik perempuanku. Tanya S dengan nada lembut. Leona sedikit gemetar karena dia tidak bisa merasakan apapun dari S. Dia sudah mengalami bagaimana S mengubah istananya menjadi genangan darah bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Yang dapat ia tangkap hanyalah kilat hitam pekat. Ia tahu bahwa pria itu terlalu kuat untuk dilawan, ia hanya dapat mengikuti instruksinya dan berharap pria itu akan melepaskannya. Tetapi pertanyaan yang dilontarkan S itu juga merampas harapannya, dan dia tiba-tiba berhenti dan menghadap S. S terkejut dengan tindakan tiba-tiba wanita itu, namun dia tidak menghentikannya karena wanita itu bahkan tidak bisa menggaruk pakaiannya, apalagi dirinya, dan hanya menonton dengan dingin. Saat berikutnya, Leona tiba-tiba berlutut dan mulai bersujud di depan S. Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan. Pintanya dengan suara ketakutan, aku bersedia menjadi budakmu. Tolong jangan bunuh aku. Melihat permaisuri iblis yang berwibawa itu membenturkan kepalanya di hadapannya, S tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa senang maupun benci, dia hanya menatapnya memohon seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Aneh sekali karena dia tidak pernah menyangka bisa merasakan hal seperti itu. Mungkin karena kultivasinya yang tinggi atau hal lain. Namun, dia merasa dirinya menjadi lebih tabah dan tenang setelah mewarisi otoritas kegelapan pertama, dan efek ini menjadi lebih nyata seiring meningkatnya kegelapan. Namun, S tidak akan pernah mengasihani musuhnya. Ia yakin jika posisi mereka berubah, Leona akan memastikan ia akan mengalami neraka yang nyata. Ia memiliki sifat iblis sejati. Ia percaya diri dan tahu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun ada satu hal yang tidak dapat ia pahami, mengapa ia memiliki titik takdir berwarna emas muda. Ia tidak memiliki apapun di cincin penyimpanannya maupun ingatannya. Ia merenung. Kau tidak punya malu, iya.
Kupikir kau setidaknya akan berusaha bersikap bermartabat. Namun pada akhirnya, kau hanyalah gelandangan rendahan yang ingin naik lebih tinggi, bahkan jika itu berarti membiarkan seorang tua bejat mempermainkan tubuhmu atau kehidupan keluargamu. Kau bisa saja menjadi pencuri yang hebat di masa kita dengan keterampilanmu. Oh, baiklah, kurasa kita hanya dilahirkan dalam keadaan yang berbeda, kau dan aku. Kupikir aku akan merasa senang jika membuatmu merasakan apa yang dialami Alina, tapi sekarang, kurasa dia bahkan tidak menaruhmu di matanya dan hanya menganggapmu sebagai batu asah. Itulah sebabnya dia tidak memberitahuku. Kau tidak sepadan dengan waktuku, wahai anak ajaib paling berbakat dari ras iblis, yang menjauh dari jalanmu demi kekuatan duniawi. Selamat tinggal. Kata-kata Es yang tanpa emosi mengejutkan Leona saat palu menghantam hatinya, dan kekosongan tak terbatas menyelimuti pikirannya. Ketika Es melangkah lagi, cahaya di matanya menghilang karena dia masih bersujud kepadanya. Iblis wanita yang melakukan segalanya demi keserakahannya akan kendali dan kekuasaan mati karenanya. Es tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut, dia juga tidak sedih karena kehilangan poin takdir emas, terkadang prinsip lebih penting daripada harta, dan dia tidak ingin berakhir seperti Leona karena dia melangkahi prinsipnya. Dalam arti tertentu, dia hanya dibentuk menjadi monster itu karena dia dilahirkan di tempat seperti itu, dan ambisinya hanyalah caranya untuk melarikan diri dari neraka ini, yang tidak dapat dia lakukan. Jadi, dia pikir dia dapat berusaha untuk mengendalikannya. Bagi Es, ini adalah semacam pelajaran untuk tidak pernah melewati batasnya, atau dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Mengenai penangguhan hukumannya, dia tahu dia terlalu keras kepala untuk itu, dan meninggalkannya hanyalah masalah. Dengan bantuan ingatan Leona dan kunci formasi istana, dia dengan cepat mencapai harta karun dan membersihkannya. Dengan demikian, ia melihat poin pencuri yang dikumpulkannya dalam 3 hari. Sama dengan. Poin pencuri, 7.050.004.000. Sama dengan. Es langsung merasa segar kembali saat melihat poin pencuri. Sekarang aku tidak hanya bisa membuat avatar, aku masih punya lebih dari cukup uang cadangan. Es kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pemberitahuan yang diterimanya beberapa jam yang lalu. Sama dengan. Selamat, Anda telah menyelesaikan semua persyaratan tingkat pencuri cekatan tingkat lanjut. Tingkat pencuri cekatan lanjutan. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Pencurian tingkat rendah, 1 juta per 1 juta. Pencurian tingkat menengah, 100.000 per 100.000. Pencurian tingkat tinggi, 10.000 per 10.000. Tanda hubung. Selamat, Tuan Rumah, karena telah mengatasi 3 tingkat pencuri menengah dari pencuri cekatan awal, menengah, lanjutan. Semua persyaratan telah terpenuhi, dan Tuan Rumah telah membuka misi pekerjaan pencuri kedua untuk memasuki level peringkat pencuri lanjutan. Tanda hubung. Misi pekerjaan. Peringatan. Misi pencuri surga masih aktif. Misi pekerjaan telah diintegrasikan dengan misi pencuri surga yang aktif. Misi, penyelesaian misi pencuri surga. Hadiah, 1 token kemampuan pencuri koneksi. Hadiah, 2 simbol pencuri tingkat lanjut. Hadiah, 3 peringkat pencuri tingkat lanjut. Hadiah, 4 judul pencuri baru. Tanda hubung. Hukuman misi gagal, panel pencuri diatur ulang. Tanda hubung. Catatan, sampai host menyelesaikan misi pekerjaan ini, hitungan pencurian akan tetap terhenti. Sama dengan. Sejujurnya, dia dengan cepat menyelesaikan semua hitungan pencurian tersebut dan tidak terburu-buru menyelesaikan misi pencuri surga karena dia ingin memanfaatkan celah sistem yang dia temukan saat sistem secara otomatis menyelesaikan misi pencuri terakhir dan misi janji pencuri yang diberikan oleh Thomas. Dia pikir hal yang sama juga akan terjadi pada misi pekerjaan. Namun, bukan itu masalahnya. Itu hanya terjadi karena Thomas tidak berada di bawah kendali sistem. Begitu pula dengan waktu pertemuan Es yang memicu misi pencuri surga. Akan tetapi, misi pekerjaan sepenuhnya berada di bawah kendali sistem, jadi sekarang, ia hanya bisa mendapatkan TP, bukan jumlah pencuri setelah setiap pencurian,
yang merupakan suatu kekecewaan. Meskipun demikian, ini masih merupakan suatu keuntungan karena sekarang ia tidak harus menyelesaikan misi yang berbeda dan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan satu misi. Selain itu, S senang akhirnya berhasil mengumpulkan TP untuk Avatar of Holy Twilight. Pada saat ini, S tiba-tiba menerima pemberitahuan lagi. Sama dengan. Mendeteksi semua anggota DPR telah membuktikan kualifikasi mereka sebagai veteran. Syarat peningkatan rumah pencuri telah terpenuhi. Misi peningkatan rumah pencuri telah dikeluarkan. Tanda hubung. Misi peningkatan rumah pencuri. Peringatan. Misi pencuri surga masih aktif. Misi peningkatan rumah pencuri telah diintegrasikan dengan misi pencuri surga yang diaktifkan. Misi, penyelesaian misi pencuri surga. Persyaratan, mohon berikan misi kepada anggota House yang terkait dengan misi pencuri surga dan bantu mereka memperoleh 50 juta poin House masing-masing di akhir misi pencuri surga. Sistem akan menetapkan hadiah poin House di akhir setiap misi yang dibuat oleh ketua House. Pencuri pembunuh, 0/50 juta poin rumah. Pencuri jahat, 0/50 juta poin rumah. Pencuri tanpa wajah, 0/50 juta poin rumah. Hadiah, 1, rumah pencuri level 2. Hadiah, 2, bergantung pada kinerja pemimpin rumah. Hadiah, 3, bergantung pada kinerja anggota DPR. Tanda hubung. Hukuman misi gagal, riset rumah pencuri. Sama dengan. Sial, aku hampir lupa tentang misi sialan ini. S tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat misi rumah muncul untuk peningkatan rumah. Dan ternyata misi itu juga tidak sesederhana misi pekerjaan.